Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Puspitasari. Di sini saya mengambil topik tentang penggunaan kantong plastik mempengaruhi lingkungan hidup. Yang pertama ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah, dan juga air. Selanjutnya, ada manfaat lingkungan hidup bagi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada unsur udara atau oksigen untuk bernafas manusia dan juga hewan. Yang ketiga, ada sumber daya alam, di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, ada air, yaitu kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air, maka manusia dan juga tumbuhan maupun hewan tidak dapat hidup. Selanjutnya, ada pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Maka upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan, ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, pembimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Nah, di sini ada apa itu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan menurunnya kualitas maupun kuantitas aset alam seperti air, tanah, udara, termasuk ekosistem, intrusi habitat, pembasmian satwa liar, dan pencemaran lingkungan. Hai Jojang Lovers, kembali lagi nih bersama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menebang hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, Jojang Lovers, apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Tanah longsor.
Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa loh guys, karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang yang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya, lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi, jika mereka sudah tebang tanpa adanya reboisasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi. Pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai pun juga ikut tercemar. Kebakaran hutan. Apakah kita masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2009 yang lalu guys? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang sama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan sekarang juga masih banyak. Global warming. Adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. So, bagaimana Jojang Lovers? Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita di sekitar. Yuk Jojang Lovers, kita mulai menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai di sekitar, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Pelanggaran AMDAL seperti pembuatan flyover yang menebang 150 pohon, sedangkan rencana semulanya hanya 40 batang pohon yang ditebang. Pelanggaran kebutuhan ruang terbuka hijau atau RTH dan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah serta polusi akibat pembangunan jalan layang tersebut. Hal tersebut termasuk pelanggaran AMDAL karena tidak sesuai dengan AMDAL. Kemudian, membuka pabrik yang tidak sesuai dengan pengelolaan lingkungan dan kerusakan lingkungan serta tidak memiliki izin AMDAL. Maka upaya yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan pelatihan. Melalui pelatihan, maka pihak yang terkait bukan hanya mampu membuat, menyusun, memberikan laporan yang sesuai dengan Kepmen LH nomor 45 tahun 2005 tentang pedoman RKL dan RPL. Tetapi juga sungguh-sungguh melakukan gerakan pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan. Kebijakan lingkungan yang relevan yaitu manajemen puncak yang harus menetapkan dan memelihara kebijakan sistem manajemen lingkungan yang harus
sesuai dengan tujuan dan konteks perusahaan. Kemudian mencakup komitmen untuk perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan polusi dan komitmen spesifik lainnya yang relevan dengan konteks perusahaan. Kemudian menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan lingkungan. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekankan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Pesan untuk masyarakat yaitu pentingnya masyarakat menjaga lingkungan yang harus ditanamkan sejak dini mungkin. Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan, polusi udara yang disebabkan oleh perkotaan, polusi air dari limbah pabrik dan pertambangan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita khususnya di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi, tetapi masalah yang belum terselesaikan sehingga harus kita benahi sesegera mungkin. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, karena apabila tidak ada lingkungan, maka manusia, hewan, dan juga tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Maka kita harus melakukan dengan hal-hal kecil terlebih dahulu seperti reboisasi atau penanaman hutan kembali, melakukan tebang pilih agar menjaga kelestarian hutan, pengelolaan limbah terlebih dahulu, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan, agar masyarakat sekitar semakin mencintai kebersihan. Sebagai simbol masyarakat yang berbudaya, masyarakat lebih memahami bahwa pengaruh lingkungan hidup yang bersih dan rapi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kreatif bagi seluruh masyarakat dan mampu memperbaiki kualitas belajar, terutama pada anak-anak yang masih sekolah. Dari hal-hal yang telah saya sebutkan di atas, maka saya menghimbau masyarakat untuk menerapkan program 3R, yaitu reuse, reduce, dan juga recycle. Nah, dalam pelaksanaan 3R tidak hanya melibatkan masalah sosial, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan pola pikir masyarakat menuju ke arah yang ramah lingkungan. Sesuai dengan pelaksanaannya, konsep 3R yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reuse merupakan suatu tindakan penggunaan kembali sampah yang masih bisa digunakan, yang memiliki fungsi yang sama supaya tidak menjadi sampah atau tidak melalui proses pengolahan. Seperti ketika kita membeli air mineral, maka botol bekas minuman yang digunakan sebagai tempat air dapat digunakan berulang-ulang kali. Kemudian, reduce merupakan suatu tindakan untuk mengurangi sampah pada lingkungan dengan mengubah pola hidup konsumtif, yaitu dari kebiasaan boros dalam menghasilkan sampah, kini hemat dan minim sampah. Tetapi masyarakat memerlukan kesadaran dalam merubah perilaku tersebut, seperti memilih produk yang bisa didaur ulang atau bisa mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang sudah kita terapkan yaitu menggunakan tas belanjaan. Kemudian ada recycle. Recycle merupakan suatu tindakan dalam menghasilkan produk baru dengan memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses pengolahan. Seperti bungkus kopi yang bisa kita olah menjadi tas belanja, tas kerja, dan lain-lain. Melalui penjelasan yang telah saya sampaikan, diharapkan dapat merubah pemahaman, pola pikir, serta merubah kepribadian dan kesadaran masyarakat, sehingga bijak dalam menggunakan plastik dan mengelola sampah yang telah dipakai menjadi lebih bernilai dan berguna. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Contoh penerapan langkah ini adalah dengan membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian, sehingga bisa mengurangi sampah botol dan alat makan sekali pakai. Reuse berarti menggunakan kembali
Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, gak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai ini, kids. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman. Atau kita gunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill. Recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai, makanya nggak mungkin dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang sama. Makanya produk bekas tersebut harus didaur ulang kembali menjadi produk baru, misalnya menjadi pot tanaman.